Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semua, ayah bunda, bapak ibu guru, serta anak-anak yang di rumah, hari ini kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, hari ini Mr. sudah bersama dengan seorang bintang tamu spesial. Kita ambil dari guru SDIT Dinamika Umat, ya, tak lain tak bukan adalah Pak Muhammad Divo Raja. Betul Pak? Betul sekali. Betul, alhamdulillah. Ya, atau yang biasa kita panggil dengan Pak Divo. Iya. Ya, guru SDIT Dinamika Umat. Seberang, ya, tinggal nyebrang. Iya. Ya, Pak, ya? Jalan sedikit. Ya, sedikit. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Divo terkait pengalaman beliau yang mungkin selama setahun di DU, dan juga karena beliau adalah guru yang ahli atau jago marawis, jago hadroh. Wah, luar biasa nih ya. Kita harus gali ilmunya, kita gali pengalamannya di sini di podcast Mr. Adit ya. Oke, Pak Divo. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Allahu Akbar, luar biasa. Pak Divo nih pokoknya happy terus ya. Happy, harus happy. Ya? Ini badannya juga menunjukkan bahwa saya selalu happy. Oh, luar biasa. Pak Divo, tadi habis divaksin ya? Iya, tadi kebetulan emang ada jadwal program vaksin hari ini. Iya, begitu. Saya udah Kamis minggu lalu Pak Divo. Kamis minggu lalu? Ya, sudah. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa tuh ya? Pokoknya minggu lalu deh. Berarti 1 bulan lagi nanti. Itu vaksin pertama? Pertama. Berarti 1 bulan lagi vaksin kedua. Betul sekali. Iya. Kalau saya udah selesai. Udah selesai. Udah kedua nih? Udah kedua sekarang. Udah kedua. Saya belum malahan. Baru beberapa kali kemarin ya. Saya kira Pak Divo itu suntikannya dalam ya. Iya. Ternyata cuma secuil saja. Secuil. Iya, Secuil masuk udah selesai. Pulang ya. Iya, Saya pulang. kira Pak dalam banget. Cret. Wah. Wah, ternyata pas cuik udah Bu. Oh sudah. Yang ada nanti saya kempes kalau dalam-dalam. Luar biasa. Mudah-mudahan setelah adanya vaksin ya, mudah-mudahan corona segera pergi. Amin. Dan sekolah kembali normal. Amin. Ya, amin ya Allah. Ketemu sama anak-anak. Ya, iya. Kangen deh Pak Divo. Iya betul. Kangen ya. Rindunya udah di luar jangkauan rindunya Dilan lah. Wah. Film dong. Iya. Kalau Dilan rindu, kalau kita udah jauh lebih dari rindu lebih deh. lagi ya. Lebih tinggi makomnya. Iya. Betul sekali. Oke, Pak Divo. Pak Divo sebagai guru yang baru Pak ya. Betul. Berarti hampir setahun ya mengajar di Dinamika Umat. Betul, hampir ya, setahun. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak Divo kesan selama mengajar di DU Pak? Kalau kesannya sih pasti nggak jauh dari ada haru, ya kan, ada senang, ada canda, ada tawa gitu ya. Cuman berdasarkan pengalaman ngajar saya di sekolah-sekolah lain, di Dinamika Umat ini benar-benar jauh lebih beda gitu. Bedanya gimana? Satu, sekolah ini benar-benar yang mengimplementasikan kata peduli lingkungan. Nah, rata-rata saya temukan di sekolah-sekolah yang pernah saya ngajar, bukan berarti mereka itu nggak peduli sama lingkungan. Cuman mereka itu kayak tegas sama, ayo buang sampah pada tempatnya gitu loh. Ayo peduli sama lingkungan. Kan kalau di sini benar-benar gitu, ada di mana-mana dipajang gitu, yang mau buang sampah siswa berapa gitu kan, ada dendanya masing-masing gitu. Nah, itu benar-benar ditekanin gitu. Dan juga di DU ini satu yang membuat saya impresif itu slogannya itu loh. Slogannya itu sekolah bersih tanpa cleaning service itu. Jadi yang benar-benar semua itu benar-benar gerak. Jadi warga sekolah yang ada di sekolah mereka yang bersihin. Betul gitu. sekali. Ya. Nah, terus candanya itu ya yang paling berkesan buat saya itu yang pas 17-an tuh bisa tuh. Oh, yang lomba itu ya? Lomba. Oh iya. Kita sudah-sudah tuh 17-an iya, 17 Agustus kemarin tuh, walaupun memang nggak semua anak hadir gitu kan di sekolah ya kan. Gara-gara corona jadi cuman ada guru-guru sama santi asrama ya. Nah, santi asrama itu kan ikut semua tuh. Wah, itu benar-benar seru banget sih. Dan saya benar-benar nggak kebayang gitu kalau misalkan semua anak masuk. Wah. Iya kan?
Makin seru Pak. Apalagi katanya kemarin ada rencana orang tua mau diikut sertakan, orang tua betul. murid mau wah Ya. pasti seru banget. Pasti seru. Cuman apa daya karena ada covid ini Betul. jadi terbatas semuanya Terbatas, gitu. ya. Nah harunya itu saya gimana ya? Sebentar lagi kan saya udah kenal banget nih sama anak asrama, udah deket gitu. Sebentar lagi mereka lulus dan saya tanya-tanya, memang ada beberapa yang anak-anaknya itu passionnya itu nggak selalu ada di dinamika umat gitu. Iya. Mereka mau melanjut ke sekolah lain gitu. Wow, pisah dong kata saya Betul. gitu. Padahal kan masih ada jenjang-jenjang selanjutnya di sini kan ada SMA tahun SMA, baru. Iya. Kebanyakan mereka mau ke pondok Pak. Tuh Kebanyakan, itu iya. yang buat. Jadi kita benar-benar silaturahim bisa, cuman di Pasti agak ini susah juga. susah juga itu yang namanya Iya. di pondok gitu kan. Pondok kan, iya. Nggak bisa. Nggak bisa, Iya, iya. gitu itu harunya sih. Sama ya gini nggak bisa ketemu sama anak-anak. Iya betul. Iya. Berarti Pak Divo enjoy ya. Alhamdulillah. Enjoy. Kalau saya boleh bilang bahasa kasarnya itu bisa lonjor kaki lah di dinamika umat itu, maksudnya gimana? Nggak terlalu Nggak terlalu kaku ya. Nggak terlalu kaku gitu. Santai gitu ya. Santai. Soalnya kan saya pernah ngalamin ngajar di Smart Excellence di seberang. Betul. Iya. Iya. Alhamdulillah di sana masya Allah saya dapat pengalaman yang luar biasa, di mana di sekolah itu betul-betul mengedepankan profesionalisme seorang guru. Gitu. Jadinya wah saya di sana benar-benar kepur. Jadi Gempur ya. dilatih saya alhamdulillah jadinya bisa lah Bisa gitu di lah, sini mah gitu. sampai santai-santai gitu. Iya. Cuman nggak boleh terlalu santai juga. Betul ya. Betul. Kalau di sini kita mengusung konsep ini Pak, kekeluargaan. Ya, itu yang paling saya suka. Betul. Iya. Di mana di dinamika umat ini itu sebuah kesan yang paling mengena gitu ya. Betul. Antar sesama guru, antar sesama siswa, guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan staf, guru dengan warga sekolah, pokoknya kan ada yang kerja juga kan ya. Iya. Nah itu benar-benar kekeluarganya bisa kerasa gitu. Kerasa banget ya. Kerasa banget malah, iya benar. Luar biasa memang. Pak Divo kan dulu pernah cerita nih ya. Pak Divo biasa ngajar di SMP SMA ya. Iya. Ya. Dan sekarang di DU Pak Divo langsung masuk ke kelas 1 SD ya. Iya, nah, betul. itu gimana Pak Divo untuk membiasakan itu? Oke. Nah, gimana? Jadi ya yang pertama saya rasakan tentunya pasti kaget karena arahan kepala sekolah juga, arahan kepala sekolah kan dari yayasan gitu ya. Langsung suruh ke kelas 1, kata saya kelas 1, wah bisa deh kelas 1 SMP pikiran saya awal-awal. Gitu. Atau SMA gitu ya. Tahu-taunya kelas 1 SD katanya. Wah, saya benar-benar gimana ini? Saya mohon maaf nih ya, mohon maaf. Saya udah kepikiran aja. Oh, nanti bakal nyebokin anak orang gitu loh. Saya udah kepikirannya udah macam-macam. Nanti anak-anak pasti pada riweuh, makan susah diatur lah gitu. Itu pikiran jelek saya seperti itu. Cuman setelah saya ketemu sama anak-anaknya waktu pada saat pengenalan orientasi siswa baru itu, alhamdulillah anak-anaknya semuanya aktif dalam arti di sini tuh mereka mau berekspresi. Iya, jadi nggak sampai kayak harus ini harus itu, nggak. Dan yang membedakan antara SMP SMA dengan SD itu ya mungkin kalau SMP SMA seperti saya terapkan ke anak-anak asrama itu mereka bisa pendekatannya bisa lebih ke teman gitu. Jadi kayak saya teman cuman sahabat ya. Cuman mereka tetap harus menghormati kita sebagai guru gitu kan ya. Cuman kalau ke anak SD gimana kita harus menjadikan diri kita itu sebagai orang tua buat mereka, sebagai gitu. ayah, sebagai bapak, mengayomi, iya betul, bapak, merangkul, mengayomi, menyayangi ya itu. Kebetulan saya juga punya ini nih sama anak-anak, kalau ketemu sama Pak Divo pasti dadah Pak Divo yang ganteng gitu. Gitu. Oh punya ini ya? Jadi kan punya ikon sendiri. Punya ikon sendiri Icon. gitu. Jadi saya ingat banget tuh pertama kali saya masuk di sini, kata kepala sekolahnya, kata Pak Asep gitu, harus punya slogan masing-masing supaya anak-anak ingat sama guru-gurunya gitu kan. Akhirnya saya mikir apa ya? Oh saya kepikiran YouTubers, gamers waktu zaman dulu gitu. Nah ini yang ganteng ya, saya pakai aja itu. Kebetulan kan mereka dia udah nggak terlalu famous sekarang, nggak terlalu famous sih, maksudnya nggak terlalu muncul gitu. Kita ambil. Iya, diambil aja sama saya. Ketemu lagi di sini bersama Pak Divo yang ganteng gitu. Pasti anak-anak yang ganteng. Apalagi kalau video call gitu kan seringnya. Kalau jadi Zoom, icon ya. Iya jadi icon. Dan mereka sangat kenal itu dengan Alhamdulillah yang ganteng gitu ya. Alhamdulillah, jadi setiap anak-anak di misalnya ada kegiatan di sekolah gitu, school visit,
dijemput sama orang tuanya pasti udah Pak Divo yang ganteng gitu. Gitu. Itu penting itu ya. Setiap guru harus memunculkan ikon itu ya. Iya, Ya, jadi anak-anak memunculkan. kenal sama kita sehingga kita juga bisa kenal lebih jauh sama anak Betul itu. ya. Jadi untuk lebih akrab sama anak gitu ya. Betul, betul. Lebih akrab. Wah, luar biasa Pak Divo. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya banyak belajar pokoknya Ya, di Dinami Komunitas. betul. Ini harus dicontoh nih, begini nih ya. Memunculkan branding guru itu ya. Branding. Oke, Pak Divo, kita lanjut ya. Boleh. Lanjut Pak Divo. Ya. Pak Divo ini kan punya pengalaman nih ya, ikut tim Marawis dan tim Hadroh. Alhamdulillah. Iya. Ya. Dan kemarin waktu anak-anak santri perform, Pak Divo sempat ikut melatih tim Iya. Marawis ya, sampai luar biasa penampilannya. Alhamdulillah. Oke, Pak Divo, kalau boleh kita tahu nih dari tahun berapa Pak Divo ikut tim Hadroh atau tim Marawis? Sebelumnya saya mau sampai dulu nih Mister, sebenarnya bukan saya itu suka sama Marawis sama Hadrah doang. Jadi saya itu suka sama yang berbau-bau seni, terutama di musik. Nah, oke. itu. Iya. Jadi kebetulan saya juga kan mohon maaf, sub leadernya komunitas Bogor Beatbox. Oh, beatbox. Iya, Beatbox. di kota. Wow. Iya, jadi saya sub leadernya, boleh dibilang bawahannya leader lah gitu. Wakilnya gitu Wakilnya, ya. Wakil gitu. leader. Oh, Iya. beatbox. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Ya. Jangan ini bahasan nanti. Praktekin biar kita tahu ya Iya, kemampuan beatboxnya Pak Divo gimana. Gak usah, Oh, nggak usah. Nanti aja. Yang penasaran datang ke Dinamika Umat. Oh gitu, datang ya, bener ya. Gitu. Oke. Nah, jadi emang Oke, karena oke. saya suka yang berbau seni, terutama ada musiknya, ada alunannya, entah itu ya tadi Marawis, Hadroh, beatbox, lalu gamelan-gamelan kecil itu apa sih yang buat pengiring lenong itu loh, Mister? Gambus? Bukan gambus. Jadi ya, pokoknya alat-alat musik tradisional deh. Suka juga ya? Suka ya? saya waktu itu pernah kepake di Balai Kota waktu SD. Wali kota, Bogor. SD, iya Balai Kota Bogor. Oh. Jadi ada performance apa saya suruh ngiringin. Saya kebetulan pegang gendangnya itu loh. Oh gitu. Iya. Gitu. Nah, Luar kebetulan biasa. kenapa saya tadi pertanyaannya itu tahun kapan ya? Kapan saya mulai Marawis gitu. SMP. SMP. Pantesan. Jadi SMP Oke. itu karena tahun berapa itu ya? Saya kelas 2 SMP. SMP. Saya bingung disuruh, waktu itu tuh masih zamanan wajib masuk ekskul. Wajib Nah, ekskul. waktu zamanannya SMP kelas 2 itu kelas 2008 2009 mungkin. Saya lupa. Nah, di situ saya bingung, saya mau masuk ekskul apa? Saya sampai masukin 3 ekskul. Kebetulan saya emang kurang suka di bidang olahraga karena saya udah lihat badannya begini. Jadi tapi enggak gitu bisa. Kenapa saya nggak suka di bidang olahraga? Karena saya udah capek. Saya dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP itu saya udah ikut yang di luar sekolah karate. Saya udah selesai sabuk hitam. Oh iya. Luar biasa. Udah beres. Makanya saya udah nggak mau olahraga lagi, udah capek lah gitu. Jadi saya pengen pindah ke musik. Nah, di SMP kelas 2 itu bingung saya masuk 3, rohis, basket itu olahraga lagi. Basket sama apa satu lagi ya? Dulu itu di SMP buat kalau nggak salah ekskul kimia apa kalau nggak salah. Jadi yang apa sih neliti kayak gitu, percobaan-percobaan. Kir. Iya itu dia, iya itu. Kelompok ilmiah remaja. Nah itu, itu. bener sama Kir. namanya sama KIR, betul Kir. sekali. Nah itu saya ikut. Akhirnya dari ketiga ini saya pernah ikut sparring di basket, menang alhamdulillah. Udah nggak ikut lagi. Di KIR saya udah terlalu pusing sama tugas, saya tinggalin. Dan yang terakhir udah karena memang asyik gitu ya, karena musik gitu. Di Rohis tadinya kan cuman ekskul rohani Islam, Rohis itu kan. Tapi di situ ada Marawisnya juga, menyediakan apa namanya alat peralatan Marawis gitu, peralatan musiknya. Saya penasaran ini apa, gimana? Oh ini ada ekskulnya juga maksudnya. Di dalam Rohis cuman masuk ekskulnya Marawis Bagian ini. di program Rohis. Nah iya itu. Akhirnya, oh coba dong mau ikutan kan. Akhirnya itu saya masuk, ternyata 2 minggu lagi itu mau lomba. Marawis. Iya, jadi saya masuk hari itu 2 minggu lagi mau lomba. Jadi saya nggak tahu ada mau lomba. Jadi saya langsung ketarik ke tim inti karena memang langsung. kebetulan kekurangan pemain gitu loh. Iya, jadinya wah kata saya langsung deg-degan kan, belum tahu apa-apa tentang Marawis gitu, tiba-tiba langsung dimasukkan ke dalam tim inti gitu. Akhirnya ya udahlah, haula ikutin aja latihan terus. Dan ternyata
kalau kitanya memang hatinya ada di musik, itu gak jadi masalah. Jadi Iya. kita ngikutin alurnya aja, lama-lama enak, juga, enjoy enak, gitu. ya. Akhirnya ya udah nggak usah dibawa tegang, lomba pun, Lomba dan pun. alhamdulillah juara 1. Wah, Dan itu yang bikin saya ketagihan sama Marawis. Oh, jadi dari awalnya dari nggak tahu sama sekali Nggak tahu Marawis, sama sekali. ikut Marawis, terus 2 minggu harus latihan karena akan lomba. Lomba, iya. Wow. Jadi kalau misalkan anak-anak masih, oh mister nanti seminggu lagi baru pentas, kita belum latihan apa-apa, latihan. Latihan pokoknya. Jangan bilang belum latihan apa-apa, nggak latihan ya iya. Iya. Kalau belum latihan apa-apa, tapi setelah ngomong kayak gitu langsung latihan, Insya Allah ya. insya Allah bisa. Bisa. Penting tiap hari. Iya, Ya, bahkan kerja. setelah kesininya nih, mister nih, kan saya sering ikut festival Marawis ya, festival kalau ada festival seni Islam kayak gitu saya sering ikut. Itu H- beberapa menit ganti pukulan pun bisa, mister. Oh gitu. Iya. Wow. Dan kita itu harus siap sebagai pemain. Harus siap, ya. siap. Nggak bisa. Oh ini jangan kayak gini ya enggak. Kalau misalkan emang mental juara nekat. Nekat. Iya. Nekat tapi pasti. Iya betul. Gitu. Punya persiapan Pak ya? Betul. Ya Ya, betul, persiapan. betul. Wah. Bisa gitu ya? H-min berapa ganti pukulan gitu ya? Iya bisa. Iya, wah. Hamin beberapa menit, Oh, jangan bukan H deh. menit ya? Menit ya? Menit min berapa? Bukan hari ya? Bukan hari. Menit tuh. Ya ganti pukulan. Ya lagunya ganti. Ganti. Wah, Nah. langsung. Jadi dari saya SMP masuk Marawis juara, saya ke SMA-nya pakai Japres, jalur prestasi Japres Marawis prestasi, saya ya. ke Mandua. Kemandua. Nah, di Mandua akhirnya saya terkunci lah di Asosiasi Seni Islam Mandua atau ASIMA, di ekskul itu, organisasi itu. Iya. Dan disitulah saya mulai berkembang ilmu Marawis saya. Wah, Karena luar ketemu biasa. teman-temannya juga sama yang Marawis juga Iya, gitu. betul. Ini kalau nanti saya share boleh Mister ya? Boleh? Apa Boleh nih teman-teman saya nih ada nanti saya share ke grup Marawis saya, masih ada alhamdulillah anak-anaknya masih pada sehat. Iya. Ada Mifro, ada Oji, ada Jamil, terus ada Ulul, ada Rian yang sekarang udah di Aceh. Wah, banyak deh pokoknya, misal ada Haris gitu. Masih hafal ya teman-teman? Masih lah, itu teman satu perjuangan. Satu perjuangan. Iya, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Jadi di Mandua misal kita benar-benar memahami tentang ilmu Marawis, seluk-beluk festival itu kayak Di gimana. Mandua Bogor tuh ya? Di Mandua Bogor. Mandua Bogor. Pas waktu di SMP di mana Pak? Di SMP cuma sekali. Di mana SMP-nya? SMP Negeri 3 Cibinong. Oh SMP Negeri 3 Cibinong. Netik. Netik. Iya, sebutannya Netik. Netik. Iya. Berarti dengan istilah lain Pak Divo punya jiwa musik yang tinggi ya? Ya, Luar biasa. saya menyukai musik. Musik ya. Banyak yang bilang musik haram. Wah, gimana ya bagi saya gitu yang Nggak juga sih, Iya. ya, nggak juga. Kalau untuk melalaikan ibadah, iya, maksudnya Iya. haram. Cuman kan kalau musik ini hobi kan? hobi. Untuk hobi kan beda. Ada nasyid. Nasyid. Ya kan mengingatkan kita sama Allah, sama Rasul. Solawat. Solawat. Iya, Nah, betul. iya, itu kan ada Iya. musiknya juga. Ada musik juga. Ya, Iya, gitu. betul. Berarti Marawis juga musik kan? musik. Iya. Hadroh memuji-muji Rasul. Betul. Gitu. Ya jadi nggak haram juga. Kecuali kalau kita main musik lagi azan, itu kan nggak boleh. Nah, itu jangan. tidak Iya, menghormati namanya. Menghormati ya. Berarti Mbak Divo itu bisa main gitar juga, Sedikit. sedikit. Main drum, Main drum bisa. suling. Suruling saya pernah belajar. Recorder ya. Bukan kan kalau suling itu yang begini. Ini yang recorder yang begini loh. Oh yang gitu ya? Yang begini yang apa sih? Yang biasa di SD itu diajarin Apa itu ya? bareng-bareng. Pianika. Bukan pianika. Iya apa bentuknya ya? kayak suling cuman namanya recorder gitu. Ntar ada nih tampil. Ntar kita cek ya. Lupa soal kita. Oke. Pak Divo. Yo. Ya. Sekarang kita coba nih ya. Mungkin yang di rumah juga pengen lihat Pak Divo tentang berbagai jenis pukulan Marawis. Boleh. Wah, ya. Kita sudah bawa alatnya nih ya di samping Ada. Pak Divo ya. Nah, coba Pak Divo akan ambil alatnya. Wah. Ini namanya rolling Pak ya? Ini namanya dumbuk sih. Dumbuk ya, dumbuk ya. Satu lagi ya. Kalau rolling itu merek. Rolling merek itu si merek. mikanya. Merek ini mikanya. Iya, Oh. merek mikanya namanya rolling. Cuman kalau ini dumbuk namanya. Nama dumbuk ya. Nah, ini yang begini ya, ini dumbuk Iya. batu. Dumbuk Batu. Batu. Ini jenisnya gitu. Oh. Ada lagi kan yang nggak pakai ini nih. Iya. Yang botak aja gitu. Botak aja. Nah, itu baru dumbuk biasa. dumbuk biasa. Lo ada yang sejenis kayak gini cuman bahannya bagus keramik.
keramik. Itu namanya darbuka. Darbuka. Iya. Jadi Atau saya orang-orang biasa yang nyebut kayak gini itu dumbuk atau sama namanya nggak ngerti saya. Cuman ini yang biasa nyebut yang kayak gini dumbuk, yang satu lagi biasa itu yang bagus baru darbuka. Darbuka bagus ya. Saya dengarnya begitu. Ya udah ikutin aja. Gitu. Oke, Pak Divo. Ya. Ya, coba yuk kita akan belajar marawis dari Pak Divo ya. Boleh. Di rumah ya. Kita akan belajar berbagai macam jenis pukulan marawis ya. Yang pertama Pak Divo ini apa nih? Saya jelasin dulu ya. Ya, gak apa-apa sambil begini aja. Jadi di marawis setahu saya ada 3 jenis nama pukulan. 3 jenis nama pukulan. Nah, yang satu ini paling dasar. JIP namanya. JIP. Ah, ini JIP nih. Pukulannya seperti ini ya, saudara-saudara. Asik. Sebentar. JIP namanya. JIP. Iya. Oh iya Mister, harus diketahui dulu nih Mister nih. Iya, apa tuh? Jadi di marawis itu kan ada banyak alatnya tuh. Nah, kita sebutin dulu dah satu-satu ya. Oh, boleh, ya. Yang berisik banget tuh. Yang dipukulnya kencang itu namanya biasa disebut sama anak-anak marawis kopak. Nah. Terus ada yang pegang ini, darbuka atau dumbuk terserah. Nah, terus ada yang 2 sisi begini, yang kayak gendang. Iya, yang gendang. gitu. Iya, hajir ya, Pak. Itu namanya hajir, betul. Ya. Nah. Terus ada juga yang megang kecrek. Nah, itu namanya apa tuh? Kalau kita bilang kecrekan. Bukan kecrek, itu namanya. Apa tuh? Aduh, saya lupa. Kecrek. Apa namanya? Oh, nanti dicari. Pokoknya ada namanya sendiri gitu. Ada yang... Markis. Oh, markis. Markis. Ya, Nah, namanya markis ya, itu. Markis. Itu yang buat yang Yes. gitu. Betul. Itu markis. Nah, marawis itu bisa indah, bisa enak didengarnya karena ada simfoni. Simfoni itu kan gabungan antara alat musik satu dengan yang lainnya. Namanya kalau di marawis itu saya sebut aransemen. Aransemennya itu antara ini alat dumbuk, hajir, dumbuk 2 sama markis yang di depan pokoknya. Yang depan itu ya. Nah, yang di depan itu aransemen, itu inti. Kalau intinya aja mainnya agak kurang enak didengar, nah udah semuanya bakalan jadi berantakan atau nggak enak didengar lah gitu. Iya. Nah, itu tadi pukulan dumbuk JIP. Sekarang yang kedua, namanya sarah. Sarah, kayak nama orang ya? Kayak nama orang. Sarah yang kedua ini ya. Dia jadi lebih ke Arab-Arab gitu loh. Musik-musik Arab dia. Iya. Oh iya benar. Nah, itu lebih ke genre Arab gitu lah. Satu lagi ada misalnya Timur Tengah gitu ya. Iya, Timur Tengah ala-ala Timur Tengah gitu musiknya, genrenya. Yang ketiga ada lagi. Nah, ini yang sampai sekarang itu masih selalu dikembangkan. Jadi sebenarnya pukulan itu cuma ada 3. Cuman kenapa mereka tuh kok enak, variasinya beda-beda. Nah, karena divariasikan. Dari pukulan yang ketiga ini namanya Zapin. Nah, dari pukulan Zapin yang dasar itu seperti ini. Itu seperti itu, Zapin dasarnya. Dasarnya itu ya. Tapi kalau mau divariasikan atau lebih keren lah, lebih modern gitu. Nah, itu banyak pukulan-pukulannya. Contohnya nih yang saya pakai waktu SMA. Itulah pokoknya. Begitulah pokoknya. Ini Zapin tipe apa nih? Zapin variasi. Variasi ya? Jadi emang gak ada nama-namanya. Ya kalau Zapin Zapin variasi gitu. Kalau mau yang kan kalau tadi Zapin dasar pasti deng takatang deng tang deng. Itu dasar. Namanya Zapin. Tapi kalau yang pukulannya udah aneh nih, gak ada dari kriteria 3 itu berarti itu Zapin variasi gitu ya, aja. kalau denger rame gitu ya. Iya. Variasi. Gitu. Iya, jadi intinya pukulan marawis itu ada 3. Zapin, sarah, sama JIP.
sama JIP tiga itu ya. Tiga. Yang paling dasar JIP, Sarah, Zapin. Oh Sorry. gitu. Iya. Gitu. Wah luar biasa. Begitulah Ya, jadi begitu. pukulan-pukulannya. Kebetulan saya bukan pegang ini. Apa Pak Dipo? Kopak saya. Oh koprak. Percaya nggak percaya, saya badan besar seperti ini pegang kopak joget-joget. Pernah ya? Sering. Oke. Saya dituntut sama teman-teman saya, udah keluarin aja. Akhirnya saya dipertemukan sama guru saya, Marawis juga orang Jakarta. Nama grup Marawisnya kalau nggak salah apa ya, saya lupa deh. Pokoknya ketemu dia namanya Tejo, saya masih ingat, Ustadz Tejo. Badannya sama seperti saya, besar, tinggi, dan dia tuh wah lihai sekali main kopaknya. Dan wah keren deh pokoknya. Keren. Iya jadi motivasi saya gitu. Motivasi ya. Udah keluarin aja semuanya. All out. All out. Ya. Berarti Pak Dipo mainnya koprak ya dulu ya. Dulu saya main kopak. Dan sambil goyang-goyang. Iya dong Joget-joget. jelas. Iya jadi nggak ada alasan untuk anak-anak yang nonton ini main Marawis atau kalian yang nonton ini main Marawis malu sama gerakan-gerakannya. Nggak ada alasan. Harus Karena ya. saya yang badannya seperti ini saja memaksakan all out, harus all out semuanya, harus dikeluarin. Siap, luar biasa. Oke, Pak Divo lanjut ya. Wow. Sekarang Ini Pak alatnya Divo udah ganti. Ini udah ganti alat ya. Udah ganti alat. Antara ini sama Pak Divo sama gede nih. Oh iya. Iya. Tadinya saya udahlah. Saya ini aja pegang ini waktu Marawis gitu. Seukuran kan sama badan. Enggak. Udah ente di kopak aja, kurang orang kita di kopak. Wah, ya udahlah. Di kopak ya. Iya. Oke. Nah, sekarang Pak Divo sudah megang namanya apa Pak Divo nih? Hajir. Hajir. Nah, ya, kayak gendang gitu ya. Iya, Ya, kayak gendang. Oke. Ini yang tadi dibilang dua arah itu loh. Dua arah ya. Dua Kiri arah. kanan ya. Kiri kanan. Kiri kanan. Oke. Pak Divo, kalau pukulan hajir sama ya? Pukulan hajir hampir sama. Hampir sama. Yang penting dia bisa mengiringi dari dumbuk. Iya. Alat dari dumbuk atau bisa menyelingi. Yang penting terciptanya simfoni antara alat musik satu dan lainnya. Itu kan yang penting. Orkestra gitu Iya, ya. Satu gitu. orkestra Betul ya. sekali. Kalau dari segi istilah sama juga ya kayak jaipeh gitu ya. Sama. Ya. Pukulannya sama. Zapin. Nah, semua sama. Yang dipukul itu semua sama. Sama semua. Kan ada hajir, darbuka, Markis. kopak. Kalau markis, beda ya. markis bisa. Yang penting markis itu tempo. Bisa dia. cek, jazz. Kalau misalkan dikasih aba-aba sama dumbuk kan, tang jazz gitu. Kalau markis cuma cek gitu doang. Iya. Yang penting mah kopak, hajir, sama dumbuk. Mau dumbuk. Iya. Harus ini ya. Satu irama. Iya harus satu irama Satu betul. irama. Oke. Pak Divo coba gimana Pak Divo Untuk pukulan ini, pukulan hajir. Boleh. Yang di rumah ya, silakan disaksikan ya. Oke, pertama Pukulan JIP. JIP. Iya, JIP Iya. dulu. Ya. Kayak dangdut. Kayak iya. Dung tang dung tang dung. Tak dung gitu ya. Nah, JIP terus gitu aja ya. Terus JIP aja gitu ya. Iya. Oke ya. Itu. Yang kedua apa? Yang Sarah kedua ya? Sarah. Sarah ya. Kalau Sarah pukulannya sama kayak dumbuk. Oh. Oh, Sarah. Oke. Begitulah bunyinya. Begitulah Iya. bunyinya. Yang terakhir. Yang terakhir. JIP. Zapin. Ini zapin dasar aja ya. Iya. Kalau zapin variasi tergantung orangnya mau memvariasikan seperti apa gitu. Iya. begitu. Jadi zapinnya zapin dasar aja. Wah, menggelinding. Asik ya? Asik dong. Asik ya. Coba kita komplit ya, sini kita main bareng. Boleh. Aduh, ini saya jadi nostalgia, bisa saya jadi kangen sama teman-teman saya nih. Gitu Oh, ya? si Ii semua dong. Iya, wah, ya. Jadi perlu diketahui nih untuk pemain hajir, sisi sebelah satu ini itu fungsinya untuk menahan atau untuk ngatur tempo lah. Yang kiri ini ya. Ya. Jadi contohnya seperti ini nih misalnya nih. Tuh lihat tangan kirinya. Jadi ini main bukan sebarang main gitu loh. Jadi ini main tuh untuk menyelingi yang di sebelah kanan atau untuk mengatur tempo atau untuk menahan. Jadi beda suaranya. Ini kalau nggak ditahan. Ini kalau nggak ditahan.
Kalau ditahan, Oh iya nah, beda ya. Gitu beda suaranya. Jadi dung tung dung tung dung tung. Gitu. Oh beda. Oke ya. Gitu. Jadi banyak ilmunya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. luar biasa ini Marawis ya. Banyak pukulannya. Banyak pukulannya. Ya, jenis pukulannya. Dan gerakan-gerakannya pun banyak mengikuti. Ada yang memang kodratnya ada di Marawis gitu loh istilahnya. Atau ada yang kita pakai gerakan-gerakan modern, pakai dance modern, boleh ya. Asal tidak, kalau di Marawis ada adabnya juga Mister. Pasti, Pak. Kalau mau pakai gerakan nggak boleh yang menyalahgunakan adab syariah atau syariat Islam, karena kan kita itu posisinya sedang memuji-muji Rasul. Iya. Nah jadi satu yang saya tahu itu nggak boleh ngangkat kaki, nggak boleh lompat, nggak boleh ngangkat kaki, nah itu nggak boleh. Iya. Atau salto, nah itu gerak-gerakan kayak gitu nggak boleh, walaupun memang keren gitu ya, Iya. tapi itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah terus si gerakan selanjutnya mungkin yang menunjukkan daerah-daerah tertentu gitu loh. Nah itu menyalakan adab nggak boleh sama sekali. Harus rapih Pak ya. Harus rapi dan dandannya Tertutup pun, ya. nah ya. Cara kita berpakaian pun harus benar-benar rapi gitu, harus keren gitu. Maksudnya dalam arti keren di sini yang memang sesuai dengan syariah. Iya. Menutup aurat. Nah gitu. Jadi kalau yang perempuan nggak bisa pakai yang ketat-ketat kayak gitu, boleh, walaupun menutupi tapi nggak bisa. Itu menyalahkan adab. Menyalakan adab ya. Iya. Oke. Jadi rindu ya. Kita tampil Marawis ya, nonton performance Marawis ya. Luar biasa nih Pak Divo. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu lah. Amin. Ya, amin. Itu harapan semua orang sih. Pasti. Ya, sehingga semua kegiatan bisa hadir kembali. Ya, betul. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Pak Divo terakhir ya Pak Divo ya. Boleh. Pak Divo di segmen terakhir ini coba Pak Divo berikan sebuah nasihat atau pesan buat anak-anak yang sedang nonton di rumah, yang mungkin anak-anak SD ataupun SMP dan yang SMA. Oke? Pesan dari Pak Divo. Yang ganteng. Yang ganteng. Oh iya benar ya, ada ikonnya ya. Iya. Ada ikonnya. Saya kalau udah denger Pak Divo, saya agak kurang gitu kalau gak ada yang ganteng ya, itu kurang. Biasa kita Nggak bisa. harus kita ini ya. Iya. Biasakan. Oke, nasihat pesan ya, pesan untuk anak-anak apa ya? Iya. Tiada lain dan bukan lagi kalau anak-anak tuh harus semangat belajarnya. Ya, anak-anak apa sih kegiatannya? Ya nggak jauh dari belajar. Yang belajar enggak sih, ngaji. Ngajinya jangan putus. Kebetulan memang kan anak-anak lagi di rumah didampingi sama orang tua, atau yang di rumahnya sering ada pengajian. Nah, itu boleh ngaji sama guru-gurunya, jangan putus ngajinya. Karena apa? Yang memondasikan diri kita itu kan tidak ada lain adalah agama. Nah, kita sesusah apapun kita nanti akan, atau sehebat apapun kita nanti, itu kita bakalan baliknya itu ke agama, ke urusan agama gitu loh. Nah, satu, jangan putus ngajinya, hafalannya diperkuat lagi ya, dijaga hafalannya. Dan yang kedua, belajar, semangat belajarnya walau nggak ketemu guru-guru. Jangan menyepelekan program daring. Itu saya kadang suka nemu tuh, kebetulan adik saya. adik saya masih SMA. Dia itu terlalu menyepelekan daring gitu loh. Jadi ya udah daring, Zoom, HP-nya ditaruh, anaknya kemana gitu. Gitu. Nah ya itu jangan terlalu menyepelekan seperti itu, karena gurunya ini sudah berusaha sedemikian rupa untuk luar biasa sekali usaha guru-guru ini kan untuk memberikan ilmu kepada anak-anak. Jadi dihargai karena apa? Berkahnya di situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, cukup main gadgetnya, jangan terlalu lama. Dah. Kalau mau yang dengar musik-musik boleh lah gitu, karena memang kalau bagi saya musik is my life. Musik is your life. Ya. Musik is your soul. Iya, enggak juga sih. Yang penting musik itu bisa, gimana ya? Kadang saya nyetel musik di HP itu menyesuaikan dengan mood saya. Betul. Iya. Jadi kalau lagi di motor, misalnya lagi kesel, musiknya yang wah jangan gitu. Iya. Enak gitu dipakai buat ngebutnya gitu. Iya, betul ya. Jadi gimana ya untuk selanjutnya sih, anak-anak jadi diri anak-anak sendiri, jangan takut untuk berekspresi, karena kunci dari kesuksesan menurut Pak Divo itu anak-anak satu, pintar berekspresi.
dan fokus Gitu, pada fokus. kelebihan anak-anak. Betul. Ya, itu Jadi dia. jangan iri ngeliat kelebihan orang lain. Iya. Oh dia begini, oh dia begini. Ya mungkin itu bukan passion kalian. Iya. Nah, mungkin Iya. passion kalian itu di bagian yang lain. Betul. Nah, kalau Ya. misalkan kalian suka sama, aku sukanya gambar, sok ngelukis, coba, gitu. Atau Ya. aku sukanya musik, coba main, ikut gabung Betul. sama yang lain, gitu. Atau Ya. aku sukanya di bidang otomotif, kebetulan saya juga suka gitu. Coba gabung sama yang positif gitu ya, Ya, kelompok-kelompok yang positif dalam artian otomotif ini, gitu kan banyak juga yang Iya. nongkrong-nongkrong kayak gitu, nggak Betul. bagus. Itu, jadi sesuaikan passion kalian, tekankan terus di situ, fokus di situ, jangan takut buat ambil langkah karena kita nggak bisa tahu langkah kedepannya kalau kita nggak ngambil langkah pertama, Nggak mau mulai. nggak mau mulai. Betul. Gitu. Iya. Tuh, anak-anak dengarkan ya. Jadi kalau mau hidupnya happy, ya, mau bahagia, sukses, kembangkan bakat anak-anak. Ya, fokus pada Betul. kelebihan bakat anak-anak. Itu yang paling penting. Betul. Ya. Siap anak-anak? Oke. Siap Mister, gitu. Baik, Pak Tivo, makasih ya. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Mr. Aditya. Ya, luar Wih. biasa bintang tamu kita hari ini. Iya. Ya, di sela-sela kesibukan beliau sudah mau menghadiri podcast Mr. Adit berbagi Alhamdulillah, ilmu, terima kasih bagi saya udah pengalaman. diundang. Iya. Wah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Divo. Ya, satu panggung. Wah. Asik. Asik. Ya. Oke. Baik Pak Divo, kita closing ya. Oke. Yang di rumah terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menonton. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang insya Allah lebih luar biasa lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.